Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Samba Noise. Teman-teman, mengganggu beranda YouTube kalian ya. Seperti biasa, Samba Noise saya pribadi selaku admin dan konten kreatornya ya, mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Samba Noise. Terus teman-teman yang sudah mampir tengok ya ke channel YouTube Samba Noise, saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dari teman-teman sampai detik ini video ini mau diupload ya. Proses pembuatan itu sudah 9.700 sekian lah, 9.700 sekian subscriber ya. Itu semua berkat teman-teman semua yang setia, yang mau bantu ya untuk support Samba Noise. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk para pemesan desain kolam, untuk mas-mas, bapak-bapak yang sudah mau pesan ke Sanoko Ponds, yaitu untuk desain kolam ikan koi. Dan juga semua teman-teman yang sudah mau sharing, konsultasi ke saya, bareng belajar lah intinya. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu skema pemipaan untuk kolam dengan chamber posisinya yaitu kanan kiri ya. Kalau biasanya kan chambernya kan di sisi kanan atau di sisi kiri atau di bagian depan atau di bagian belakang gitu kan. Nah, untuk di kali ini ya saya menjelaskan yaitu chambernya itu posisinya kanan kiri. Nah, ini juga menjawab kemarin ada yang sempat WA ke saya, masnya mau membuat kolam ya, mau pesen desain kolam juga ke saya, tapi mungkin masih memastikan lahannya ya. Itu konsepnya katanya kan chambernya kanan kiri. Ya siapa tahu dengan melihat video saya ini akhirnya nggak perlu pesan gambar ke saya, cukup dengan memahami sistemnya, skema seperti ini, tinggal mengaplikasikannya ke lokasi masnya yang membuat kolam itu bisa. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa di dalam setiap gambar desain itu nggak bisa kita langsung copy paste ke lahan atau lokasi yang kita membuat kolam, karena di situ kan tentu ada perbedaan, mungkin di perbedaan dimensinya, perbedaan elevasi antara kontur tanah dengan posisi saluran pembuangan atau dengan vegetasinya, maksudnya pohon-pohon lah, entah ada pohon besar atau tanaman-tanaman lain ataupun kondisi sekitarnya itu mungkin nggak sama. Kemudian landscape-nya, kalau di gambar ini kan saya di sudut pojok teras ya, nanti jadinya kan ada kelihatan. Mungkin yang teman-teman punya lahannya mungkin area belakang atau area void, ruangan di dalam kan gitu, semi terbuka atau yang terbuka. Jadi secara sistem iya kita bisa mengcopy paste gitu kan, sistemnya itu seperti ini, alurnya itu seperti ini. Tapi untuk secara teknis, secara keseluruhan itu kita nggak bisa langsung comot kita terapkan dengan lahan yang kita punya, itu nggak bisa, karena pasti ya itu tadi ada perbedaan elevasi antara tinggi tanah yang mau kita buat kolam dengan posisi saluran pembuangan atau got atau saluran kota, itu kan mungkin berbeda. Ada yang mungkin antara kolam dengan saluran got itu posisinya lebih tinggi kolam atau sebaliknya. Jadi nggak bisa langsung kita semata-mata sekonyong-konyong dari skema 3D ini atau gambar desain yang lain lah, nggak punya saya aja, kita langsung comot, kita langsung praktekkan itu dengan persis itu. Kalau saran saya jangan ya, lebih baik kita pahami dulu baru kita ukur nih lahan kita persis enggak kan gitu. Karena nggak semua desain, nggak semua sketch 3D, skema 3D itu bisa sama dengan lokasi atau area yang kita punya. Itu aja sedikit opening dari saya. Lanjut kita kulik
saya akan jelaskan ya skemanya seperti apa. Dan seperti biasa, jika kok teman-teman mungkin penjelasan saya atau suara saya kurang jelas ya, nanti teman-teman bisa lanjut sharing WA ya, di deskripsi juga nanti saya tulis gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para subscriber, para penonton, para semualah teman-teman yang sudah support ke channel YouTube Sambar Noise, dan juga semua teman-teman, bapak-bapak, mas-mas yang sudah pesan desain gambar kolam ke Sanoku Ponds. Oke ya, sekarang kita lanjut ke penjelasan, yaitu skema pemipaan kolam dengan chamber posisi kanan dan kiri. Jadi di sini saya mulai dulu. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat yaitu di sini ada kolam ya. Ini saya buat ukuran 3 meter kali 1 meter lebar, panjang di 3 meter ya. Terus untuk lebarnya ini 1 meter. Terbagi ada ruang kolam dan juga chamber di posisi kanan kiri, kiri kanan, balik saja. Nah, setiap chamber itu dari 100 meter lebar ya, kita ambilkan di sini nih 100 meter lagi. 1 meter kita bagi dua nih. Terus lebarnya ke sini kita ambil yaitu 50 cm. Jadi masing-masing kalau ketemu as itu 50 cm, 50 cm ya. Jadi lebarnya itu 50 cm, 50 cm as ya, bukan finish dinding dalam. Kalau finish dinding dalam sekitar 37 cm setiap chambernya gitu. Saya ngomongnya di sini as. Kemudian sama untuk chamber yang satunya juga ya. Dari 1 meter kita ambil di lebar, terus sininya kita ambil 50 cm ya, terus kita bagi dua. Nah, untuk kolam sendiri ini nanti finishnya itu 1 meter 80 cm nih dinding dalam. Nah, untuk dinding lebarnya itu luasnya, jadi lebarnya itu 88 cm ini, 1,8 cm, 88 cm, 1,88 cm meter kali lebarnya jadi 88 cm untuk area kolam ya. Jadi ini kolam 3 kali 1 meter, diambil kanan kirinya 50 cm untuk chamber. Jadi finish kolamnya matangnya 1,88 meter kali lebar 88 cm. Nah, untuk bak waterfallnya sendiri ini kalau di ini saya buat yaitu 90 cm nih, 90 cm. Sorry. Ya. 1 meter sorry. Ini saya buat 1 meter dengan ketinggiannya itu ini 30, lebarnya juga 30 cm. Nanti teman-teman mau lebih lebar atau lebih kecil silakan. Itu ya, ini untuk pembagian denahnya. Ini ya. Nah, untuk kaca ini lebar panjangnya 1,6 finishnya ya. Terus untuk lebarnya atau tingginya ini itu 40 cm. Jadi kalau misalkan 1,6 meter kali 40 cm, mentahnya kaca ya berarti lebih panjang dan lebih lebar, karena kan sebagian ada tertanam di sini nih, kanan dan kiri, terus tertanam juga di bawah. Paling enggak untuk ditanam dinding di sini ya, untuk kesininya ditambahkan 15 cm ya, kalau 20 cm itu lebih bagus ya. Sini ditambah 20 cm, terus ke bawahnya ditambah juga 20 cm. Berarti kalau
mau pematangnya 1,6 terus tingginya itu 40 cm, berarti mentahnya kaca 2 meter kali 80 cm. Kalau 80 cm, 60 cm. Berarti mentahnya 2 meter kali 60 cm untuk kaca. Nah, untuk ketebalannya kalau saya saran sih, karena ini bentangannya tuh nggak terlalu panjang ya, ini 12 mili cukup. Tapi kalau teman-teman mau di atas itu lebih bagus. Tapi kalau udah panjangnya itu lebih dari ini, iya paling enggak 1,5 cm atau 1,5 mili ya, 1,5 15 mili lah, sorry, 1,5. Iya, kalau 1,5 berarti cm, kalau 15 ya 15 mili. Tapi kalau ini cukup di 12 mili itu ya. Oke, kita lanjut ke skema pemipaan ya, ini ya. Nah, kalau tampak atas di sini susunannya urutannya gini teman-teman. Di sini kan ini chamber, kalau saya nih posisinya ya, ini chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Ini terakhir chamber letak pompa. Nah, dari kolam seperti biasanya sama sebenarnya, cuman ini posisinya aja chamber yang berbeda. Bottom drain itu lari ke chamber pertama ya, terus dari chamber pertama lanjutlah ke chamber 2, terus chamber 2 ke 3, terus ke terakhir. Ini ya, bottom drain di sini pakai 3 in, 1 titik 3 in lari ke chamber pertama. Kalau lihat dari bawahnya seperti ini nih instalasinya. Ini 3 in ya. Saya jelaskan dari bottom drain dulu ya. Nah, bottom drain nih jelas ya, 3 in 1 titik. Terus pipa connecting antar chamber ini 2 in dari chamber 1 ini ya kan, lari ke chamber 2. Ini tampak atas dulu ya, nanti ada kok yang bagian hanya pemipaan aja. Di sini ada 3 jalur ya, pipa 2 in yang warna biru ini, chamber pertama lari ke chamber 2. Nah, dari chamber 2 ke chamber 3 ini lumayan nge-cross nih teman-teman, nyebrang ya. Sama pipa 2 in, ukuran 2 in, ada 3 jalur juga. Nah, jadi gini nih instalasinya. Kita nyebrang lewat bawah kolam. Nah, di sini 3 jalur dia nyebrang ya. Itu masuk ke chamber 3. Nah, di sini nih. Masuk ke chamber 3. Nah, ini ya. Pipa yang tadi ini kan itu lari nyebrang ya ke chamber 3. Nah, itu. Nah, dari chamber 3 itu ke chamber terakhir atau chamber 4. Sama 3 jalur, ukuran 2 in juga pipanya. Itu ya. Jelas ya. Jadi ada 4 chamber, chamber 1, kedua, 2, ketiga itu nyebrang pipanya ini. Ya. Cross nyebrang. Loading. Foto tua. Itu ya. Terus dari chamber 3 ke chamber 4. Jelas ya untuk connecting dan bottom drain. Nah, terus pipa yang warna Tosca ini untuk skimmer. Untuk skimmer ini saya pakai 1,5 in. Kalau mau paling kecil ya 1 in lah ya. 1 in bisa, 1,5 cukup lah. Lari ke chamber 2, dia nembus di sini ya. Nah, terus jarak dari lantai mau seberapa terserah. Yang penting mau nempel dengan lantai nggak apa-apa. Paling tinggi ya 10 atau 15 cm lah ya dari lantai. Kalau di skate 3D ini saya nih 5 cm dari lantai masuk dia ke chamber kedua ya, pipa 1,5 in itu jelas ya untuk skimmer. Nah, kemudian ini untuk pipa overflow. Kadang-kadang kan ada yang tanya nih,
Mas kolam saya itu terbuka di luar, itu kalau hujan nanti gimana airnya? Nah, airnya makanya dibuatlah ini overflow. Di saat misalkan kan air kita mau di sini kan, pas kolam running tinggian air mentok di sini, ya kan? Nah, pada saat nanti hujan air kan masuk nih, nah dia akan membuang ke sini gitu. Jadi nggak sempet nyampe lari ke kemana-mana gitu kan, lebar kemana-mana gitu ya. Jangan khawatir yang di chamber, karena apa, saat chamber ini running air kan balik lagi ke kolam, balik lagi ke kolam gitu kan. Nah, kolam ini pasti dia akan membuang sendiri lewat overflow ini, jadi nggak akan meluber tuh. Jadi di saat air udah naik setinggi level yang kita inginkan, dia akan membuang. Nah, pembuangannya mau lari kemana ya silahkan teman-teman, mau larikan kemana, ke saluran got atau ke saluran rumah misalkan digabung dengan pembuangan dari rumah, ya silahkan. Yang penting kan air ini terarah larinya, nggak cecer kemana-mana kan gitu kan. Walaupun saat hujan kan air ya di mana-mana gitu, tapi yang jelas silahkan mau diarahkan kemana, ataupun biarin aja misalkan ngikut bareng air hujan, toh itu di luar rumahan, luar ruangan misalkan kolam. Tapi maksud di sini kan selain seperti itu, kenapa overflow ini, kita menjaga agar ketinggian kolam itu tetap selevel yang kita inginkan, dengan tujuan ikan kalau misalkan airnya itu full ya, full kolam, takutnya dia bisa gampang lompat atau kena arus yang air penuh bludak lewat kemana-mana, misalkan ke sini kayak si ikan kan bisa aja tuh Pak, karena ada air yang buber akhirnya dia hanyut kan gitu. Makanya kita jaga dengan overflow ini. Di saat hujan ya air tetap stabil lah, ketinggiannya nggak nyampe seluruh permukaan kolam ini full airnya bluber di mana-mana kan gitu. Itu untuk overflow itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pipa jalur backwash. Nah, di gambar ini saya backwashnya saya kumpulkan di chamber terakhir di sini. Jadi dari 3 chamber ini ya, pengurasannya itu nanti pembuangannya saya kumpulkan di chamber terakhir. Kadang ada pertanyaan seperti ini, Mas, apa nggak kotor itu nanti air yang sudah terfilter dari chamber 1 dan seterusnya terus ke chamber 4 kan kotor nanti. Loh, kita kan posisi sedang backwash, sedang pengurasan ya, otomatis nanti kan terakhir kita selesai backwash atau kuras, kita bersihkan di area ini, pastinya kita semprot-semprot, kita bersihkan lah ya sampai bersih kan gitu kan, baru kolam isi air ya kan, running lagi ya, air di sini bersih udah. Jadi ada pertanyaan seperti itu, kalau backwash yang kita kumpulkan di chamber pompa apakah airnya nggak kotor gitu? Enggak, kan kita bersihin dulu sampai habis baru kita isi air gitu. Nah, jalurnya itu seperti ini teman-teman, sama nih banyak silang akhirnya karena chambernya kan berseberangan. Nah, dari chamber pertama itu kita lari ke chamber 4 atau chamber pompa nih sini ya. Ini chamber kedua juga lari ke chamber 4, chamber ketiga lari ke chamber 4. Pipanya ini saya pakai 1 in, kalau teman-teman mau pakai 1,5 ya silahkan, ya paling kecil 1 in lah ya, jangan setengah in ya bisa aja, cuman kan proses untuk pembuangannya itu lebih lama. Kalau kegedean juga makan tempat, space-nya gitu kan. Jadi ya paling enggak 1 in lah paling kecil, paling besar 2 in lah tuh ya. Jadi dari chamber 1 ini lari ke sana chamber 4, 2 lari ke chamber 4, chamber 3 lari ke chamber 4 tuh ya. Nah, di sini tampak seperti ini lubangnya kan. Yang ini tadi lari ke sana chamber 4, terus yang ini juga nih lari ke chamber 4 sini, terus yang chamber 3 juga nih lari ke chamber 4. Nah, titik kumpulnya di sini nih. Ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Yang ini dari chamber 1, yang ini dari chamber 2, yang ini dari chamber 3. Nah, untuk yang ini itu jalur pembuangan. Nah,
ini. Jalur pembuangan ini ya diarahkan kemana? Ke saluran kota, misalkan got yang di depan rumah kita atau bisa diikutin masuk ke saluran pembuangan yang dari rumah. Kalau misalkan bangun rumah baru kan bisa tuh instalasi bareng-bareng kan, kita susun pembuangan rumah sekalian yang untuk jalur kolam kita siapkan kan, itu bisa ini ya. Ini juga sama nih, pakai 1 in, paling besar 2 in lah. Nah pada saat nanti kolam itu running ya, ini berarti pipa ini kita sumbat ya, pipa ini kita sumbat, pipa ini kita sumbat, ini kita sumbat, ini kita sumbat. Baru di saat kita mau kuras kita cabut, terus ini juga kita cabut sumbatan yang di keempat lubang ini itu ya. Terus yang di bottom drain ini kita gantian yang kita sumbat pada saat pengurasan ya. Saya ulangi nih, pada saat pengurasan pipa bottom drain ya, jalur pipa bottom drain ini yang di chamber 1 ini kita sumbat nih, tertutup kan, biar air dari kolam nggak ikut ngalir. Sebenarnya nggak usah kita sumbat, biarkan itu air ikut ngalir, nggak apa-apa, justru bantu dia dorongan semakin kenceng untuk membersihkan si dasar chamber itu, untuk ngalir ke chamber terakhir, ke chamber 4 itu. Tapi kalau teman-teman sayang airnya misalkan, ya silahkan sumbat, tutup di bottom drain yang ada di chamber pertama. Nah, yang di sini jalur pipa Pekos ini ya kita cabut, otomatis dari setiap chamber kan ngalir tuh ke chamber 4 ya kan. Nah yang ini yang jalur pembuangan terakhir ya, masuk ke saluran kota, saluran got atau mana, kita cabut. Nah, nanti setelah selesai running kita pasang lagi ya, yang di sini kita sumbat tempatnya. Nah yang di sini yang di bottom drain ini kita cabut. Itu ya cara untuk Pekos. Terus gimana kalau misalkan saya nggak ada saluran kota, got saya itu posisinya lebih tinggi misalkan dari kolam, karena kolam itu masuk tanah full, gotnya ternyata sejajar nih, gimana caranya Mas? Atau nggak ada sama sekali jalur pembuangan saya Mas, buntu semua udah, saya nggak bisa bikin jalur pembuangan. Nah caranya saya pernah menjelaskan, yaitu pompa dengan 3 fungsi kan. Nah, ya kita dorong dengan pompa, cuman instalasinya nggak seperti ini untuk jalur pembuangannya. Berarti kita dari atas ya kan, kita arahkan kemana, mau cukup keluar pipa di sini terus kita sambung selang untuk siram taman ya, atau pakai selang misalnya pompa tembus ini pipa nih ya, kita arahkan selang keluar kemana lah misalkan, bisa. Jadi yaitu memanfaatkan pompa untuk backwash iya, untuk ke waterfall iya, ke arus juga iya itu. Jadi bisa semua. Yang penting kalau misalkan buntu, nggak ketemu idenya, saya nggak ngerti ini, bingung dengan penjelasannya, call me ya. Kalau sempat waktu, ada waktu itu saya balas WA, saya juga angkat telepon. Itu jelas ya untuk dari bottom drain, terus connecting chamber, connecting backwash, skimmer, jalur pembuangan, overflow, jelas ya teman-teman. Terus lanjut ke pipa warna hijau dan merah. Pipa warna merah ini itu lari ke waterfall nih sini. Jadi jalurnya kan ke sini, dia di dalam kan, masuk terus ke sana ya. Nah masuklah dia ke sini nih, pipa merah itu seret sini nembus. Nah baru di sini dipasang T, nongol gitu, dipasang T biar airnya itu jatuhnya seimbang. Kalau langsung nongol gitu, apalagi pasang kening nggak pasang T kan, nanti hanya pas di lidah ini aja airnya, derasnya yang posisi sini aja kan, jadi nggak bisa rata. Makanya kita pasang T, jadi air keluarnya itu ke kanan kiri. Setelah bak waterfall penuh, dia keluarnya jadi rata, bagus ya. Tapi dengan catatan pompanya juga seimbang dengan
kapasitas air kolam. Kalau pompanya kecil ya ngicir gitu, jelek. Kayak punya saya di rumah, jelek. Alhamdulillah. Jelas ya, ini untuk pipa ke waterfall. Nah kemudian yang satu ini warna hijau, itu untuk arus di sini nih. Dari sini masuk dinding sini kan, dia keluar di sini. Kalau misalkan mau ini arus bawah, saya mau 2 aja silahkan, mau 4 silahkan. Tinggal berarti kan misalkan satu di sini nih, terus kan keliling ke sini, ini tambah T, sini keluar satu, terus sini belok sini tambah lagi elbow atau T lagi satu, terus ke sini ya kan, sini terus ke sini, keluar lagi sini tambah elbow, terus ke sini elbow atau knee, jadi 4 ya, 1 2 3 4. Silahkan. Saya mau arus bawah dan arus atas, silahkan. Itu ya. Semakin improve untuk semakin bagus, silahkan. Yang penting jangan mengurangi sistem atau patokan ini ya. Kalau misalkan mau teman-teman mencontoh ini itu, misalkan bottom drainnya saya mau kecilin mas, saya punyanya 1 in, loh itu juga silahkan, nggak apa-apa, tapi konsekuensinya nanti filtrasi itu pasti kurang, bahkan mungkin tekor yang jelas di chamber terakhir. Atau ini connecting chambernya saya mau 2 aja, silahkan, saya nggak melarang ya. Resiko kan nanti mas-mas juga yang mau yang rasakan kan itu. Selama improve-nya itu bagus, saya mendukung. Kalau mengurangi pakem ini, saya mempersilahkan, tapi tidak mengharuskan. Beda, yang mengharuskan itu teman-teman, saya menyilahkan, itu hak teman-teman ya. Tapi resiko kan itu kan kembali lagi nanti. Gitu. Kalau mau masa bodohnya udah ikutin ini aja. Gitu. Ya, jelas ya untuk ini. Terus untuk aerator mas gimana? Untuk kolam sebesar ini, kalau mau pakai aerator silahkan, enggak apa-apa. Kalau saya loh ya, kalau teman-teman saya mau pakai aerator aja tuh kayak video-video tutorial di tempat lain, nggak apa-apa, silahkan. Itu nggak apa-apa, itu lebih makin bagus. Kalau enggak gimana? Nggak apa-apa ya kan. Itu silahkan. Kalau mau pakai aerator, mau ditambahkan diffuser leg atau apa yang semakin menambah baik, saya dukung gitu. Tapi mengurangi pakem ini saya mempersilahkan, tapi saya nggak merekomendasi atau mengharuskan gitu ya. Terus di sini ada lubang bottom drain ini sampean di rumah pasti kan punya kamar mandi kan. Nah di kamar mandi itu kan ada lubang biasanya pembuangan itu. Nah itu covernya itu, kalau bahasanya itu floor drain kan ya. Ajan teman-teman. Sebentar ada ajan. Oke. Jadi ini floor drain ini mau pakai yang stainless, mau pakai yang plastik silahkan. Itu ya. Jadi seperti ini. Nanti kurang lebihnya kalau memang ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan ke WA. Itu ya. Di sini ada yaitu skema untuk pemipaannya nih. Mana nih? Nah ini yaitu untuk peretelannya ya. Ini kan tadi dari depan kayak gini. Ini kan dari depan. Ini chamber 1, 2, 3, 4. Nah ini pipa connecting antar chamber. Nah ini nih masuk dari sini kan jalur nih. Nah ini ke chamber 3, ini chamber 4. Itu ya teman-teman. Kalau
masih kurang paham, kurang jelas, nanti ke WA itu ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang membuat kolam dengan konsep chamber kanan kiri. Nah ini jadinya nih teman-teman, kira-kira seperti ini. Nanti kan kalau realnya kan teman-teman mungkin harus lebih bagus lah ya gitu. Ini lampu untuk lampu dinding, ini profil pagar ya, pilar dinding belakangnya. Ini chamber udah ditutup dengan dek kayu ceritanya. Kalau ini posisinya di pojok nih, ini misalkan teras rumah di sini, nah ini pojok kan. Minimalis, elegan, cantik ya. Tuh. Lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya nggak ada maksud lain-lain, hanya sekedar untuk ya berbagi pengalaman yang saya miliki, mungkin ilmu juga, kalau mungkin diartikan ilmu itu nggak ada maksud lain. Selebihnya niatnya berbagi, sharing sesama penghobi ikan koi ya. Semoga teman-teman yang mau memiliki atau rencana buat kolam dimudahkan, ada rezeki biar maksimal dalam membuat kolamnya seperti yang diinginkan. Sekali lagi terima kasih untuk yang support, yang sudah like, comment, subscribe ke channel YouTube Samba Noise, dan juga teman-teman semua yang sudah pesan desain gambar kolam koi ke Sanokopon. Terima kasih untuk support semuanya, untuk penonton dan semuanya yang udah mampir ke channel YouTube Samba Noise. Sekian dari saya, sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau gestur yang tidak enak dilihat. Oke ya teman-teman, terima kasih. Tetap semangat, tetap berkreativitas apapun itu selama ada unsur baiknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Samba Noise.